Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa melanjutkan pada malam hari ini tafsir surat Ali Imran. Surat yang ketiga ayat ke-14. Saya terjemahkan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina dihias-hiasi linnasi bagi manusia hubbus syahawati kecintaan atau kesukaan terhadap syahwat-syahwat. Di sebagian tafsir disebutkan yang namanya syahwat itu keinginan untuk memiliki, gitu ya. Keinginan untuk mempunyai, untuk menguasai, itu syahwat. Minan nisa'i dari perempuan. Wal banina dan anak-anak laki-laki. Wal qanatiri dan kintor-kintor. Kintor itu sebenarnya gambaran pada suatu ukuran, gitu ya. Jadi kita punya kilo, punya on, timbangan, gitu ya, punya liter. Nah, kintor itu sebenarnya ya salah satu bentuk timbangan atau wujud timbangan, kayak mut, ada sok, gitu ya. Ini ada kintor. Akan tetapi dalam banyak tafsir disebutkan kintor ini nilainya dipahami berbeda-beda. Kalau 1 kilo itu kan semua orang sepakat sekilo itu segitu, itu udah sepakat nih. Tapi kalau kintor itu tidak. Ada yang mengatakan 1000 ukiyah, ada yang mengatakan 100.000 ukiyah. Kalau ada yang lain di tafsir itu ada riwayat kintor itu gunung, gitu ya. Nama sebuah gunung atau sebutan bagi sebuah gunung. Maka dari banyaknya penafsiran seperti itu, ulama mereka memaknai bahwa kintor itu ya sesuatu yang banyak, gitu ya. Berapa itu? Pokoknya nakeh, gitu ya. Karena perbedaan riwayat-riwayat, perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Walaupun mereka juga menggarisbawahi bahwa riwayat-riwayat tersebut semuanya bahasanya tidak ada yang sahih, gitu ya. Hanya pendapat sahabat ini, pendapat sahabat itu, pendapat ulama ini, pendapat ulama itu, gitu ya. Maka dalam terjemahan kita sering menerjemahkannya sebagai harta yang banyak atau harta yang menumpuk, gitu ya. Al-qanatiril itu kintor-kintor, harta yang banyak, harta yang banyak. Al-muqantarah itu ya yang sangat banyak. Jadi kintor aja sudah banyak. Kalau dalam bahasa kita dilipat kalikan kintor lagi, gitu ya. Jadi ukuran yang banyak dikalikan atau ditambahi ukuran yang banyak. Ya hasilnya sangat-sangat banyak. Minadzahabi dari emas, wal fiddati dan perak, wal khail dan kuda. Al khail itu kuda,
Al-musawwamah, musawwamah itu ya ada yang terpilih, ada yang mengartikan tertandai gitu ya. Wal an'ami, dan binatang ternak, wal harthi, dan kebun. Dzalika, itulah, mata'ul hayatid dunya, kesenangan dari kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah, indahu, padanya, di sisinya, husnul ma'abi, ya sebaik-baik tempat kembali. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'unabbiukum, apakah mau gitu ya, aku kabarkan kepada kalian, bi khairin, dengan yang lebih baik, min dzalikum, dari hal-hal itu tadi yang dihias-hiaskan kepada manusia tadi. Lilladzina, bagi orang-orang yang ittaqau, mereka bertakwa, inda rabbihim, di hadapan pemelihara mereka atau di sisi pemelihara mereka, jannatun, kebun-kebun, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, orang-orang yang kekal di dalamnya, wa azwajun, dan pasangan-pasangan, mutahharatun, yang suci, yang bersih, ini, waridwanun, dan keridhaan, minallahi, dari Allah. Wallahu, dan Allah, basirun, maha melihat gitu ya, bil ibadi, kepada hamba-hamba. Alladzina, orang-orang yang yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami telah beriman, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami, dzunubana, dosa-dosa kami, waqina, dan jagalah kami, selamatkanlah kami, adzaban nari, dari api, dari siksaan neraka, as-sabirina, orang-orang yang sabar, was-shadiqina, dan orang-orang yang benar dalam amalannya, benar dalam ucapannya, wal qanitina, dan orang-orang yang taat, wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak, wal mustaghfirina, dan orang-orang yang meminta ampun, bil ashari, di waktu sahur. Sampai ayat yang ke-17. Kembali ke ayat yang ke-14. Zuyina, dihias-hiasi. Para ulama, kebanyakan jumhur mufassirin mengatakan bahwa yang menghias-hiasi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menyebabkan seseorang itu memandang bagus kepada hal-hal ini, siapa yang menjadikan seperti itu? Ya Allah, gitu ya. Itu pendapat kebanyakan mufassir. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan yang menghias-hiasi itu adalah setan. Dari perbedaan tafsir ini tentunya juga muncul perbedaan pemahaman. Apa perbedaannya? Kalau dikatakan yang menghias-hiasi itu adalah Allah, artinya kecenderungan terhadap hal-hal ini, suka terhadap hal-hal ini, itu bisa ke arah yang baik,
bisa dijadikan arah yang buruk. Yang penting seneng gitu ya. Saya seneng uang. Lah tinggal uang itu dipakai untuk apa? Saya seneng kepada keluarga. Tinggal keluarga ini dijadikan seperti apa? Itu bisa ke arah yang baik, bisa ke arah yang buruk. Kalau penafsiran yang menghias-hiasi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi mereka yang menafsirkan bahwa yang menghiasi itu adalah setan, maka maknanya di sini didorong, diarahkan oleh setan, kesukaan orang terhadap hal-hal ini itu ke arah yang buruk. Jadi semua orang itu kan suka terhadap pasangan, suka terhadap harta, suka terhadap kendaraan gitu ya. Tetapi ya bisa diarahkan kepada yang baik itu bisa gitu. Tapi kalau itu yang menghiasi datangnya dari setan, ya mesti setan itu mengarahkan kepada yang buruk, kepada yang jelek. Seharusnya bisa ke arah yang baik. Bagaimana setan itu mengelabui dia gitu ya. Bagaimana setan itu memperindah baginya supaya ini dibawa ke arah-arah yang dosa, ke arah-arah yang buruk. Itu di penafsiran Zuyyina. Kemudian apa yang dihias-hiaskan kepada manusia ini? Hubbus syahawat. Kesukaan untuk memiliki ya. Kesukaan untuk menguasai. Jadi tidak hanya sekedar pengin gitu ya. Orang itu kan ada yang sekedar pengin gitu ya. Tapi ada yang saking pengen ini tidak peduli halal atau haram, bagaimana caranya biar dia itu dapat. Biar dia itu menguasai, biar bisa menjadi milik dia. Itu bisa gitu ya. Jadi hubbus syahawat itu tidak hanya sekedar suka, oh aku suka ini, oh aku suka itu gitu ya. Tetapi bagaimana hal-hal yang dia sukai itu dia miliki, dia kuasai. Nah, apa hal-hal tersebut yang dijadikan manusia ingin memiliki, ingin menguasai dan sangat suka akan hal tersebut? Yang pertama itu adalah an-nisa. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nisa itu dalam urutan yang pertama karena fitnahnya wanita itu memang sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW pernah berpesan, ma taraktu min ba'di fitnatan adbarru lirijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah, ujian, cobaan yang lebih berbahaya bagi orang-orang muslim atau bagi laki-laki melebihi para wanita. Memang bahayanya sangat luar biasa. Sampai digambarkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa banyak wanita itu bisa meluluhkan gitu ya laki-laki yang kuat gitu ya, laki-laki yang berpendirian teguh gitu ya. Itu kadang-kadang di hadapan wanita itu bisa luluh gitu ya. Bahkan ada riwayat juga yang mengatakan awalu fitnatil bani Israel fin nisa gitu ya. Ujian yang Allah berikan pertama kali kepada Bani Israel itu juga perempuan. Maka memang perempuan itu memiliki efek terhadap kehidupan laki-laki. Maka kalau dalam hadis lain disebutkan perhiasan dunia yang paling bagus itu adalah perempuan yang solehah. Kenapa? Karena kalau dia solehah gitu ya mendukung suaminya untuk menjadi orang yang soleh. Tapi kalau tidak seperti itu gitu ya, tidak solehah, maka bisa jadi malah mengganggu suaminya dalam rangka menjadi pribadi yang soleh. Itu bahkan tidak suka kalau suaminya menjadi orang yang soleh gitu ya. Maka itu perlu diperhatikan gitu ya. Jangan sampai ya karena kan keinginan seorang wanita dengan keinginan seorang pria itu kan benten gitu. Artinya ketika kita terdorong atau mungkin istri kita, keluarga kita mendorong kita untuk sesuatu yang buruk, ya jangan sampai kita mau gitu ya.
istilahnya sayang kepada istri, cinta kepada istri, terus minta dipenuhi, itu kalau dalam hal-hal yang halal boleh gitu ya. Tapi kalau itu sampai mendorong jaluke tenanan gitu ya, ndak ada duitnya atau ndak punya, kemudian sampai melanggar aturan Allah, nah itu yang perlu diwaspadai. Itu pertama, an-nisa. Yang kedua, al-banin. Al-banin sebagian ulama memang memaknainya sebagai anak laki-laki. Jadi memang kecenderungan seseorang untuk suka kepada anak laki-laki itu lebih besar daripada anak perempuan, terutama dulu di kalangan bangsa Arab ya. Sampai di sebagian kabilah itu kalau ada anak perempuan lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup gitu ya. Karena memang keyakinan mereka wanita atau anak perempuan itu malah menyusahkan, tidak bisa diajak perang, tidak bisa diajak berburu gitu ya. Karena adat mereka ketika itu memang ya seperti itu, berdagang ke Syam, berdagang ke Habasyah gitu ya, ke Yaman, kemudian berperang, berburu ya. Ya kalau wanita menurut mereka itu tidak bisa diajak seperti itu, malah menyusahkan. Maka banin itu sebagian memaknainya anak laki-laki. Tapi sebagian yang lain memaknanya al-banin itu ya umum. Walaupun lafalnya itu arti sebenarnya anak laki-laki, tapi termasuk di dalamnya juga anak-anak perempuan. Jadi ya dua-duanya bisa. Karena akhirnya kan untuk zaman sekarang kadang-kadang ya ada orang tua yang lebih cenderung kepada anak perempuan. Ada juga orang tua yang cenderung terhadap anak laki-laki. Jadi ya tergantung masing-masing ya. Dibikin oleh Allah condong terhadap siapa. Kemudian fitnah yang ketiga, wal qanatiril muqantarati, jumlah harta yang banyak gitu ya. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Nah, ini gambaran dari mata uang. Ini ya. Gambaran bagi mata uang. Ya karena walaupun sekarang tidak pakai emas maupun perak, tetapi kan konon acuannya itu kan tetap emas dan perak. Dan emas perak itu bisa diterima di tempat manapun gitu ya. Kalau rupiah mungkin di luar Indonesia sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau emas dan perak itu bisa dipakai di wilayah manapun, walaupun nilai tukarnya berbeda-beda. Orang itu suka mempunyai harta. Jadi qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah itu harta yang banyak, harta yang besar. Wal khaili, kemudian kuda. Kuda kalau di zaman itu ini gambaran dari kendaraan. Ya mungkin kalau sekarang ya motor, mobil ini. Itu al khail. Kalau zaman dulu kendaraannya ya kuda ini ya. Kemudian musawamah itu yang ditandai atau yang dihiasi. Karena memang waktu itu kalau kuda-kuda yang sangat bagus itu dibeli pelana-pelana yang indah, dibeli hiasan-hiasan yang indah, kemudian ditandai gitu ya. Mungkin ketika dibawa kemana-mana itu biar tahu, oh ini miliknya Pak itu, ini miliknya Pak itu, jarannya api gitu ya, jarannya besar, jarannya gagah. Itu gambaran dari kendaraan yang umum dipakai di orang-orang Arab zaman itu. Wal an'ami, dan binatang-binatang ternak. Banyak mufassirin yang mengatakan al-an'am di dalam Al-Quran itu umumnya dipakai untuk 3 hewan. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Maka ayam gitu sebutannya bukan an'am gitu ya. Bebek itu tidak termasuk dalam al-an'am. Maka al-an'am itu ya unta dengan segala jenisnya, sapi, ya mungkin ada sapi metal, ada lemosin, ada kerbau, itu juga dari sapi-sapian kalau dihitung seperti itu. Kambing itu dengan segala jenisnya, ada yang gibas, ada yang domba, ada yang kambing Jawa, ya. Itu semua termasuk dari kambing gitu ya.
Nah kemudian kalau di zaman sekarang, aku rasa seneng apa nih? Nggak seneng sapi itu nelek gitu ya. Nggak seneng apa? Kambing itu baunya perengus kok gitu ya. Gambaran akan apa ini? Al-An'am itu sebagian ulama mengatakan gambaran dari penghasilan, gambaran dari bisnis gitu ya. Karena ketika orang mempunyai hewan ketika itu kan binatang ternak itu mudah dijual pertama dan mudah dikembang biakkan. Menjadi bisnis orang-orang di zaman itu gitu ya. Bahwa dianak pinakkan, kemudian hasilnya dijual, diperah susunya gitu. Menjadi penghasilan orang-orang di zaman tersebut. Maka kalau kita misalnya kita sapi tidak suka gitu ya, kemudian onta apalagi wilayah kita bukan wilayah onta, kambing ya tidak suka akan baunya, tapi semua orang disuruh kerja, disuruh berbisnis itu kan mau gitu ya. Itu gambaran dari tersebut. Wal harth dan kebun, ya kebun ini kebun secara umum gitu ya. Tentunya kebun-kebun yang besar, kebun-kebun yang menghasilkan. Nah, sebagian ini menilainya sebagai tabungan gitu ya. Karena ya kalau harta itu kan bergerak terus nggih. Tapi kalau harth kebun itu ya bisa dimanfaatkan, tetapi perputarannya kan tidak terlalu cepat. Ya kalau sekarang orang tidak punya kebun, tapi ya dia kan punya tabungan, punya apa bahasanya nih kok? Harta yang tidak bergerak nih kok bahasanya apa ya? Punya sesuatu yang ketika ada suatu hal yang mendesak itu bisa segera dijual gitu ya. Punya tabungan rumah di sana, punya tanah di sana, sehingga nanti sewaktu-waktu mempunyai kebutuhan bisa dijual dan segera diuangkan, walaupun tidak secepat Al-An'am, walaupun tidak secepat penggunaannya al-qanatiril muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah. Jadi memang urutan-urutan hartanya seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dzalika mataul hayatid dunya. Ya inilah kesenangan kehidupan dunia itu ya berada di seputar hal-hal ini. Kalau tidak wanita, ya anak-anak, keluarga, ya. Kemudian harta yang banyak dari uang, kemudian kendaraan, dari bisnis ataupun dari tabungan dia yang berupa banyak, entah rumah, entah tanah dan lain sebagainya. Dunia itu isinya seperti itu. Dan hal-hal ini mendorong seseorang atau menjadikan seseorang itu sangat-sangat cinta terhadap dunia. Banyaknya harta, banyaknya uang, banyaknya kendaraan itu menyebabkan orang ya enggan untuk meninggalkan hal-hal duniawi. Karena memang ini menjadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan dari kehidupan dunia ini. Tapi Allah mengakhiri ayat ini, wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi apa yang nanti didapatkan di sisi Allah itu nanti sangat-sangat lebih bagus, sangat-sangat lebih baik. Nah, apa yang ada di sisi Allah nanti? Maka diterangkan di ayat yang ke-15, kul katakanlah wahai Muhammad, a'unabbiukum bi khairin min dzalikum. Apakah mau aku kabari kalian dengan yang lebih baik dari hal-hal tersebut? Dari pasangan, dari harta, dari keluarga, dari kendaraan dan lain sebagainya tadi. Maka diterangkan di ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya, lilladzina taqau inda rabbihim jannat. Nanti yang lebih baik itu akan dihadapkan, dihadiahkan, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah punya sesuatu yang lebih baik, gitu ya. Itu mesti, tapi tidak mesti untuk semua orang, gitu ya. Tidak bisa diraih oleh semua
orang. Dikhususkan oleh Allah lilladzina taqau inda rabbihim. Kalau kamu pingin husnul maaf, gitu ya, sesuatu yang baik di tempat kembali kalian nanti di akhirat, ya ada syaratnya, yaitu ketika seorang tersebut berhasil bertakwa kepada Allah. Lah apa yang lebih baik tadi? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi kebun-kebun yang subur, pohon-pohonnya rindang, pohon-pohonnya besar, buah-buahannya lebat, tersusun secara rapi, gitu ya. Jadi bukan kita bayangkan, jangan seperti hutan belantara tidak teratur gitu, bukan, tapi ya sangat-sangat rapi, gitu ya. Disusun oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa sehingga menyamankan orang yang tinggal di dalamnya. Tidak cuma itu, sungai-sungainya banyak, gitu. Bahkan kalau di surat Al-Waqiah itu tidak hanya sungai-sungai, ada air terjunnya. Jadi tidak hanya sekedar suasananya nyaman, udaranya enak, suaranya pun, gitu ya, sangat alami, sangat menyamankan pendengaran. Jadi di semua sisi itu dinyamankan, dijadikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa ada tambahan kekal? Gitu ya. Karena sesuatu yang enak, yang indah, ketika itu tidak dinikmati secara kekal, podo wae, gitu ya. Artinya apa? Sebanyak harta apapun yang dia nikmati di dunia, kalau itu nanti akan hilang atau ditinggalkan, ya sama saja. Tidak akan terasa nikmat kalau itu sudah hilang. Kan gitu. Sehat apapun kita, kalau sudah mulai sakit ya lali sehatnya dulu, kita lupa. Sebanyak apapun kenikmatan yang kita rasakan, pas keadaan di bawah, gitu ya, ya lupa pernah merasakan nikmat. Itu kalau kenikmatan, kalau kenyamanan tidak kekal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya, tidak pernah terputus, tidak pernah habis. Wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci, yang bersih. Pasangan-pasangan di sini bisa berupa bidadari, gitu ya. Atau juga pasangan-pasangan di sini adalah pasangan-pasangan mereka di dunia ketika bersama-sama masuk ke dalam surga. Yang semua pasangan atau bahkan semua orang yang ada di dalam surga itu mutahharatun, selalu dalam keadaan suci. Artinya kalau perempuan secara umum di dunia ada libur haidnya, gitu ya, wanita di jannah tidak ada, gitu ya. Atau bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yasrabun. Penduduk surga itu mereka makan di dalam jannah, mereka itu minum di dalam jannah. Tetapi walayat fuluna, mereka tidak riak, gitu ya, tidak ada dahaknya. Walayabuluna, dan mereka tidak kencing. Walayataghawatuna, dan mereka tidak buang air besar. Walayamkhituna, dan mereka tidak umbelen, gitu ya, tidak punya ingus, gitu, tidak punya umbel. Para sahabat ketika diterangkan seperti ini oleh Nabi, tanya, fama balu to'am, lah terus makanannya itu kemana wahai Nabi? Orang makan kok tidak pernah keluar, gitu ya. Makanannya kok tidak jadi apa-apa, itu bagaimana? Dijawab oleh Nabi SAW, jusaun warashun karoshil misak, cuman jadi angin, kalau bahasa kita ya ngentut, gitu ya, buang angin dan menjadi keringat yang wanginya itu seperti misak. Jadi makanannya itu tidak pernah keluar jadi kotoran.
Kalau ulama lain menjelaskan karena tingginya kualitas makanan di dalam surga. Jadi maaf nih, misalnya kita makan sesuatu yang berbau menyengat, nanti kalau kita ke belakang ya baunya menyengat gitu ya. Tapi kalau makanan itu lezat, makanan itu nikmat, makanan itu berkualitas tinggi, ya nanti akhirnya yang angin yang keluar itu juga baunya wangi gitu ya. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa bagi mereka penduduk jannah. Jadi tidak pernah ke belakang, tidak pernah menjadi najis gitu ya. Karena memang memakan makanan yang berkualitas sangat tinggi. Kemudian kenikmatan yang lain waridwanun minallah, dan mereka mendapatkan keridhaan, kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar. Bahwa Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepada seorang hamba. Itu yang menjadi harapan yang paling besar yang diharapkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah ridho, Allah rela, ya apapun akan diberi oleh Allah gitu ya. Apapun akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hidup di dalam surga, di dalam jannah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itu maha melihat dengan hamba-hambanya. Artinya apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, ketakwaannya kah dia menjadi orang bertakwa, menjadi orang berdosa, itu diketahui oleh Allah dan nanti akan dibalas sesuai dengan amalan mereka. Nah, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Para ulama menjelaskan kaitan ayat ini dengan sebelumnya adalah orang-orang yang berhak masuk ke dalam jannah. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana toh? Ini adalah orang-orang yang mereka mengatakan Rabbana innana amanna. Orang-orang yang mereka itu berikrar dengan keimanan kepada Allah. Tapi tentunya iman ini tidak sekedar berada di lisan saja, saya beriman, tetapi juga berdampak dalam perbuatan sehari-hari. Keimanannya menyebabkan dia terdorong untuk amal soleh, keimanannya menyebabkan dia takut untuk berbuat maksiat. Kemudian selain dia mengatakan amanah faghfir lana dzunubana, dia itu merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah beriman ya, tapi dalam menjalankan kewajiban itu masih banyak kurangnya. Dalam menjauhi dosa-dosa itu masih sering tergelincir gitu ya. Maka selalu meminta ampun kepada Allah akan dosa-dosa yang dia perbuat dan selalu meminta kepada Allah waqina adzaban nar. Tentu kalau muncul rasa takut yang sangat besar dari api neraka, ya tidak mungkin bersengaja untuk berbuat maksiat gitu ya. Kalau doanya waqina adzabannar tapi masih sering maksiat gitu ya. Ya berarti keinginannya itu baru terucap di lisan gitu ya. Belum tertanam, belum masuk ke dalam hati. Lah apa sifat-sifat yang lain? As-sabirina, orang-orang yang sabar. Sabar dari 3 hal yang diringkas oleh para ulama. Sabar dalam menjalani ketaatan, kewajiban. Karena menjalani kewajiban itu ya abot nggih. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, ngumpulkan uang, harus bayar zakat, itu kan berat. Tapi dia sabar. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Karena maksiat itu kan penak ini ya. Hujibatin naru bil syahawat wa hujibatil jannatu bil makarihi. Yang menjadi tutupnya neraka itu sesuatu yang disenangi orang. Kalau orang mendatangi hal yang dia sukai, kecemplung. Tapi tutupnya surga itu sesuatu yang dibenci oleh orang. Sing ora penak itu menjadi tirainya surga.
Maka nanti kalau tidak penak tetapi dia tetap sabar, ya insya Allah berhasil masuk ke dalam jannah. Yang ketiga, sabar terhadap musibah. Wasodikin, dan orang-orang yang benar. Benar di sini maksudnya ketika dia beriman, ya dia membaguskan imannya. Saya beriman kepada Allah, saya minta ampun dari dosa-dosa saya kepada Allah, saya minta perlindungan dari azab neraka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dinyatakan secara benar, lisannya dijaga, perbuatannya juga dijaga, agar sesuai dengan apa yang dia omongkan, apa yang dia ikrarkan. Kemudian wal qanitin, perbedaan qanit dan taat gitu ya. Jadi taat dalam bahasa Arab, taatun itu kan taat. Kalau qanitin itu juga taat. Tapi qanitin itu levelnya lebih tinggi daripada hanya sekedar taat. Sebagian mufassirin menyebutkan yang namanya qanitin itu adalah orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Jadi tidak cuma 1 kali, 2 kali, 3 kali taat gitu, tidak. Tapi dalam ketaatan dia bisa beristiqomah. Pagi taat, siang taat, sore juga taat, besok taat lagi gitu ya. Tidak hanya sekedar di waktu-waktu tertentu saja. Kemudian wal munfikin, orang-orang yang berinfak. Karena kalau di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, was-sodaqatu burhanun. Infak, sodakoh itu sebagai burhan. Burhan itu bukti. Salah satu bukti orang itu benar-benar berinfak, itu dia mau mengeluarkan hartanya semata-mata karena Allah. Karena harta itu kan tidak didapat dengan mudah. Harta itu didapat dengan susah payah. Kok mau dikeluarkan secara cuma-cuma? Nah itu sebagai bukti gitu ya. Al-munfikin itu orang-orang mereka yang mau berinfak. Jam berapa Isa ini? Kurang 1 menit. Gini kurang 1 bagian. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, apa maknanya di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Istighfar dilakukan kapanpun baik. Istighfar dilakukan dimanapun bagus. Tapi al-ashar itu waktu-waktu yang secara umum pertama tidak dilihat oleh orang lain. Ketika orang lain sedang tidur terlelap, ketika orang lain masih istirahat, dia mau bangun kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur itu ya mau tidak mau keinginannya sangat kuat gitu ya. Tidur aja enak kok gitu ya. Pagi-pagi apalagi musim dingin seperti ini nggih. Isu-isu anginnya gede, terus gitu ya. Buat tidur sangat nyaman, tapi dia rela bangun gitu ya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya siapa yang kalau dia tujuannya biar dilihat orang, ya siapa yang mau lihat pagi-pagi ketika orang sedang banyak tidur gitu ya. Maka ketika orang mau beristighfar di waktu sahur, itu salah satu tanda memang istighfarnya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menunjukkan bahwa waktu sahur itu memang waktu-waktu yang mustajab. Memang waktu-waktu yang memiliki faedah tersendiri. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun gitu ya di waktu-waktu sahur untuk mengijabahi doa hambanya. Maka meminta ampun kepada Allah di waktu itu mendapatkan keutamaan yang lebih daripada waktu-waktu yang lain. Jadi inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini semua menambahkan motivasi kita, menjadikan kita berhati-hati dan mendorong kita semua supaya mau beramal soleh, mau memperbaiki iman kita, kemudian selalu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, sehingga nanti ketika kesempatan ini hilang, kesempatan ini habis,
kita sudah dalam keadaan baik, sudah dalam keadaan bersih, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.